ICC, silakan duduk. Happy Sunday, saya Beth dan saya akan menyampaikan beberapa informasi gereja ICC. Dan yang pertama untuk para ladies, dandan yuk. Nah, komunitas Women of Worth atau WOW akan mengadakan makeup workshop bersama Vedia Professional Makeup Artist. Yang pasti seru banget kan? Dan workshop tersebut akan diadakan tanggal 18 Juli, hari Kamis di tempat ini jam 9. So para ladies tunggu apa lagi untuk langsung daftar di link yang udah tertera. Dan berikutnya I Can Serve berkolaborasi dengan iClick mengadakan misi dan kita mengajak semua jemaat ICC untuk ikut tergabung dalam pelayanan misi kali ini yang akan diadakan pada hari Sabtu 20 Juli di SOS Children Village Kinderdorf Lembang pada jam 9 sampai 12. Nah, di sana akan diberikan pelatihan memasak, akan ada pelatihan melukis, fotografi dan juga teman cerita. Bagi saudara yang rindu, saudara bisa langsung daftar di link yang ada di atas atau ke Francisca. Dan juga saudara dapat terlibat secara dana dengan ke rekening BCA atas nama JKI Inspire Community Center. Untuk informasi lebih lengkap juga saudara dapat menghubungi Francisca. Dan selanjutnya ICC rindu memperlengkapi setiap jemaatnya dalam seminar Public Speaking for Success bersama motivational speakers Haryanto Kandani pada hari Jumat 26 Juli jam 7 malam di tempat ini. Bagi saudara yang rindu, saudara bisa mendaftar dengan biaya pendaftaran 30.000 saja untuk para volunteers dan juga member iClick. Bagi non-member iClick dan public seharga 50.000. So langsung tunggu apa lagi, langsung aja daftar. Kita mau level up skill komunikasi kita. Dan yang spesial nih buat oma opa om tante yang umurnya di atas 60 tahun akan ada ibadah senior pada hari Sabtu 27 Juli jam 10 pagi di tempat ini bersama hamba Tuhannya Haryanto Kandani dengan tema The Miracle of Love. So om tante jangan lupa ya langsung daftar. Kalau perlu bantuan tenang, kita ada meja informasi di lantai 6. So om tante bisa langsung datang ke meja informasi. Dan yang terakhir, bagi para pebisnis, ICC Ministry rindu memperlengkapi saudara dalam bagaimana sih cara membangun bisnis yang berhasil. Bersama Bapak Setiadi Gunawan, Presiden Director PT Lumbung Pasteur Prakarsa. Dan acara akan diadakan pada hari Selasa 30 Juli jam 7 malam di tempat ini. Dan biaya pendaftarannya 100.000 dengan cara mendaftar di link tersebut. So don't miss out apapun seminar-seminar yang ada di ICC, so please join. Dan yang terakhir di bawah ada fundraising untuk ICC Volunteers Retreat. So ayo kita sama-sama support, kita jajan dan support untuk fundraising kali ini. Dan yang pastinya saudara udah siap banget nih aku lihat untuk menerima benih-benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Andrew. So give it up Pastor Andrew. Wow, thank you Beth. Buat doanya, buat pengumumannya yang luar biasa. Semangat kalau dibawain sama Beth ya. Dan juga buat tim iPress, thank you semuanya. Buat yang pelayanan di atas juga, thank you semuanya. Kita kasih apresiasi yang terbaik buat mereka. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan sekali lagi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Engkau yang bukakan hati, pikiran kami, untuk kami siap menerima setiap benih firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami terima hari ini mengubahkan kami, memerdekakan kami. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari kita katakan amin. Oke, luar biasa. Saya senang sekali kalau dikasih kesempatan sharing di ibadah satu. Artinya ini orang-orang yang semangat datang pagi. Haleluya, semangat pagi semuanya. Kurang semangat. Semangat pagi? Pagi ya. Oke, judul saya hari ini adalah
The joy of waiting. Katakan bersama saya, the joy of waiting. Oke, terima kasih sudah menunggu. Untung gak ada yang keluar ya. Ini kenapa diem terus ya? Untung gak ada yang marah. Ya, saya percaya di setiap kita di sini normalnya itu gak suka dengan kata menunggu. Betul ya? Kalau bisa kita hindari kata menunggu. Jadi barusan dikasih waktu diem aja beberapa detik menunggu. Ekspresinya apa? Bingung. Betul? Ini kenapa nih diem aja ya? Habis ngomongin judul ya. Terus apa lagi? Gak jelas ini mau apa nih, ngomong apa nih? Betul? Nah, sama dengan kehidupan kita. Ketika kita ada hal yang harus ditunggu, yang kita lagi menantikan sesuatu, apalagi itu kita sudah berdoa sangat lama, menantikan jawaban Tuhan. Kita menunggu jawaban Tuhan. Menunggu itu ada sesuatu yang mungkin bikin kita frustasi. Betul ya saudara? Siapa yang pernah mengalaminya? Menunggu dan jawabannya mungkin lama. Ya, saya juga sama pernah mengalaminya. Kita bisa gundah, bisa cemas, bahkan kesal atau marah. Kenapa enggak dijawab-jawab? Atau kenapa hal yang saya nanti-nantikan itu enggak datang-datang? Ya, semua kita pernah mengalaminya. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita sering ada di dalam yang namanya menunggu, apakah itu namanya antrian ya. Kita harus mengantri, menunggu giliran kita dipanggil. Itu adalah hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Tapi zaman sekarang ini, zaman now, kita tahu bahwa zaman serba instan. Ya. Orang tidak suka dengan kata menunggu, maunya instan, cepat sekali, mie instan, apalagi kiriman delivery instan. Kalau mau nonton atau YouTube di internet, gak mau ada buffering, betul? Apalagi anak-anak sekarang, aduh sedikit buffer, langsung, aduh ini kesel banget gitu ya. Tidak mau apa yang namanya depending, ya. Kalau misalnya kita ada punya permohonan atau apa, kita melamar pekerjaan mungkin menunggu saat kita dipanggil atau depending, aduh rasanya itu kesal atau mungkin aduh gimana ya, nggak jelas, ya. Atau mungkin ada yang menunggu jodoh, ya. Ini kalau saya lihat ada anak-anak muda juga di sini mau punya pasangan hidup, menunggu mana nih si princess, ya, atau ya pria idaman atau wanita idaman yang saya nantikan tidak kunjung datang. Berdoa setiap saat. Atau mungkin buat orang tua yang merindukan punya anak, oma opa yang merindukan punya cucu juga. Ya, emangnya oma opa nggak boleh punya kerinduan? Boleh dong, ya. Setiap orang, apapun, dimanapun stage of life mereka, kita pernah mengalami menunggu atau kita ada di mana kita saat ini sedang menunggu sesuatu. Jadi menunggu ini sesuatu yang bisa bikin frustasi, tekanan, ya. Apalagi kalau tadi kita ngomongin jodoh saya, wah, apalagi kalau setiap kali ditanya umurnya sudah waktunya, nih biasanya umur-umur segini itu biasanya ada yang, wah aduh saya menghindar aja deh kalau misalnya ketemu orang itu. Selalu kalau ketemu, kamu gimana, udah married belum? Ya, sampai saking seringnya, aduh saya menghindar supaya gak ditanya. Kamu gimana, kapan punya anak? Saking seringnya jadi aduh malas, betul? Ya, ada hal yang banyak sekali. Kita menjadi tertekan, kita menjadi frustasi, ya, kita jadi meragukan rencana Tuhan. Ini benar gak janji Tuhan itu tergenapi buat kehidupan saya? Kenapa kok orang lain banyak yang mengalami hal-hal yang luar biasa baik, tapi saya sendiri kok tidak mengalaminya? Ya, atau apalagi?
kita bisa punya temptation, tergoda untuk udahlah saya aja yang take control. Saya tidak mau melibatkan Tuhan lagi. Saya tidak percaya sama Tuhan. Bisa ya. Akhirnya rencana Tuhan menjadi tidak digenapi dalam kehidupan kita. Nah, kita mau hari ini belajar bagaimana kita tetap bersukacita di dalam musim kita menunggu. Katakan amin. Jadi banyak orang yang enggan menunggu, tetapi sebetulnya Tuhan rindu bahwa dalam season kita, musim kita menunggu, Tuhan mengerjakan sesuatu. Amin. Kita mau sadar lagi bahwa Tuhan selalu bekerja, tetap bekerja, bahkan di saat kita sedang menunggu. Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita lihat. Yesaya mengatakan bahwa kekuatan baru kita dapatkan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Justru dalam ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, percaya sama Tuhan terus senantiasa, disitulah kekuatan kita dapatkan. Jadi waiting on God menghasilkan kekuatan. Ternyata menunggu adalah bukan sesuatu yang sia-sia di dalam Tuhan tentunya. Nantikanlah Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Tapi kita sepertinya melihat kalau misalnya kita dalam masa-masa menunggu ya, kita tetap berdoa, sepertinya kok nggak dapat jawaban. Kita merasa bahwa Tuhan ini silent, saudara. Betul? Tuhan tidak bekerja. Kok Tuhan tidak menjawab apapun atas setiap doa saya? Ya. Percayalah bahwa while we waiting, God is working. Selama kita menunggu di dalam Tuhan, God is working. To us, waiting is wasting. To God, waiting is working. Bagi kita sebagai manusia mungkin menunggu adalah hal yang sia-sia, buang waktu. Tetapi di dalam Tuhan, bagi Tuhan, Tuhan bekerja bagi kita. Katakan amin. Nah, untuk melihat konteks ini lebih lanjut, saya akan menunjukkan sama saudara sebuah sejarah lah ya. Namanya intertestamental period. Kalau saudara googling juga saudara pasti menemukannya. Ini adalah periode di mana namanya keheningan, silent. Jadi terjadi ini di luar Alkitab di mana terjadi antara periode Maleaki sampai akhirnya Matius ya. Jeda antara dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, betul? Maleaki sampai ke Matius itu ternyata ada 400 tahun. Itu kosong, hening. Tuhan tidak berbicara, tidak ada nabi, betul? Tidak ada yang dinyatakan ya oleh Tuhan langsung kepada nabinya. Jadi pada saat itu orang-orang percaya pada saat itu menantikan Mesias yang dijanjikan. Tetapi selama 400 tahun itu mereka tidak mendapatkan penjelasan apapun. Tuhan tidak berbicara, betul? Bingung sekali, tidak jelas ini arahnya mau kemana. Bahkan 400 tahun, bayangkan saudara. Kalau misalnya dianggap satu generasi 100 tahun, ini berarti adalah 4 generasi. Nah kita lihat ada 5 hal yang perlu kita lihat dari sini. Di dalam periode ini selama 400 tahun. Yang pertama adalah Persian rule.
tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi. Di mana pemerintahan Persia waktu itu menaklukkan Babilonia, ya. Sejarah sedikit ya, Saudara, mengizinkan dan ada Cyrus yang agung, dia mengizinkan orang-orang Yahudi yang diasingkan untuk kembali ke Yudea dan membangun kembali bait suci di Yerusalem. Ini menandai bahwa pemulihan signifikan kehidupan religius bangsa Yahudi pada saat itu. Lalu yang kedua, Hellenistic period dari 331 sampai 167 sebelum Masehi. Muncullah yang namanya Alexander Agung. Alexander the Great, ya kita kenal. Jadi dia mengalahkan seluruh dunia, ya. Jadi kalau misalnya saudara mau mengalahkan dunia, nanti akan diberi nama di belakangnya the Great, ya. Jadi kayak Alexander ini, Alexander the Great, ya. Dia mengalahkan Persia dan menguasai Yudea. Dan pada saat itu ia menyebarkan budaya dan bahasa Yunani. Ini penting sekali. Ini dikenal dengan istilah Helenisasi. Dan disinilah di masa ini Old Testament diterjemahkan dari Ibrani menjadi Yunani, ya, menjadi Greek. Lalu kemudian periode berikutnya Hasmonean, pemberontakan. Di situ ada pemberontakan Makabe di tahun 167 sampai 63 sebelum Masehi. Ada pemberontakan Yahudi, lalu pemberontakan ini mengarah kepada penyucian kembali bait suci kedua, ya. Kalau orang Yahudi menyebutnya dengan festival Yahudi atau Hanukkah, ya. Lalu berikutnya apa? Roman period, ini penting sekali. Periode di mana Roma, bangsa Roma akhirnya menguasai, ya, bahkan menguasai wilayah-wilayah yang luas sekali di dunia. Dan pada saat ini, pada saat bangsa Romawi, banyak infrastruktur yang dibangun. Artinya transportasi menjadi lebih mudah, betul? Terus sistem-sistem perdagangan menjadi lebih mudah. Proyek-proyek pembangunan banyak dibangun di masa-masa ini, ya. Kemudian berikutnya, yang terakhir adalah diaspora, ya. Diaspora ini adalah saat dimana ini lebih merujuk kepada bangsa Yahudi yang tersebar ke seluruh pelosok dunia. Dan tidak hanya bangsa Yahudi saja, tetapi ada diaspora Afrika, diaspora India. Mereka bisa tersebar ke seluruh dunia, tidak berpusat pada satu lokasi aja. Artinya globalisasi, ya. Nah, apa yang mau saya tekankan di sini? Di saat sepertinya Tuhan silent, tetapi Tuhan menyiapkan di periode yang 400 tahun ini untuk menyiapkan kedatangan Mesias. Ya, Tuhan Yesus lahir pada saat apa? Bangsa Roma, ya. Dan ini dipersiapkan Tuhan. Akhirnya dengan waktu yang tepat yang Tuhan memang sudah siapkan, Tuhan datangkan Yesus sebagai juru selamat. Sehingga bahkan ketika diaspora ini sudah terjadi, Injil pun dapat diberitakan sampai ke seluruh bumi dengan mudah, ya. Dan juga bahasa juga yang mudah dimengerti, karena tadi ada Alexander the Great yang akhirnya menyebarkan budaya yang baru yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Jadi dengan ini kita mengerti bahwa God is working. Begitu pula dengan kehidupan kita. Sepertinya kita mungkin merasa bahwa Tuhan itu berhenti berbicara. Kita tidak mendapatkan jawaban atau direction yang jelas. Tetapi God is working. Katakan bersama saya, God is working. Jadi kenapa kita harus menunggu? Why is God making us wait? Kenapa? Nah, kita akan belajar bahwa kita bisa melihat setiap kali kita menunggu, mungkin saudara pastinya punya pengalaman ketika menunggu dan akhirnya mendapatkan jawaban, ya. Kita bisa melihat ke belakang. Kita bisa melihat why behind the wait. Sama seperti apa yang kita tadi lihat di dalam 400 tahun yang kosong. Ternyata Tuhan tuh mau menyiapkan ini. Sama dengan kehidupan kita.
Ya, kenapa Tuhan membuat kita menunggu? Supaya kita bisa mengerti why behind the why, the wait. Ya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan di saat kita menunggu waktu Tuhan, ya? Ketika kita menantikan jawaban doa kita, ketika kita di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saya percaya kita semua tidak sendiri ketika kita dalam masa-masa menunggu. Apapun yang saudara alami saat ini, menunggu apapun, mungkin setiap kita punya proses menunggu yang berbeda, tetapi you are not alone. Kita lihat, Nuh di Alkitab, Nuh 100 tahun menunggu dari Tuhan perintahkan membangun bahtera sampai akhirnya banjir datang. 100 tahun. Bayangkan. Saudara tidak sendiri karena ada Abraham yang menunggu 25 tahun untuk akhirnya bisa menggendong Ishak. Saudara tidak sendiri karena Yusuf belasan tahun menunggu untuk akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri sesuai dengan yang dimimpikannya sejak remaja. Saudara tidak sendiri karena ada wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun menunggu mujizat dari ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Saudara tidak sendiri ketika ada orang lumpuh di Alkitab yang mengalami masa penantian sembuh selama 38 tahun. Saudara tidak sendiri karena Daud menunggu 22 tahun untuk menjadi raja setelah diurapi Samuel. Ya, ingat Samuel mengurapi Daud di usianya yang sekitar 15 tahun untuk menjadi raja. Tetapi Daud tidak langsung menjadi raja. Perlu waktu 22 tahun. Kenapa 22 tahun? Kita akan baca. 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, Daud, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Lalu berikutnya, 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Daud memerintah atas seluruh Israel, ya, tidak langsung. Perlu 22 tahun. Sebelumnya dia menjadi raja atas Yehuda di Hebron dan memerintah selama 7 tahun 6 bulan dikatakan. Jadi pada saat diurapi 15 tahun umurnya, perlu waktu di usia 30 dia menjadi raja atas Yehuda. Dan kemudian di umur yang ke-37 menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi banyak orang yang mengatakan Daud menunggu 15 tahun. Tapi ketika saya pelajari lebih lanjut ternyata 22 tahun. Daud akhirnya memerintah atas seluruh Israel. Perjalanan 22 tahun ini adalah proses menunggu Daud yang luar biasa mencengangkan, menegangkan. Ya, kita tahu bahwa apa yang dialaminya tidak mudah. Tetapi inilah yang dialami Daud dan ini akan menjadi contoh buat kita. Bagaimana pribadi ini punya kekuatan ekstra dalam menunggu. Waiting on the Lord. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, apa saja seperti apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, persistence. Daud adalah pribadi yang persisten. Dia gigih, dia setia, konsisten. Walaupun dalam masa menunggu, dia tetap setia melakukan bagiannya. Dia tetap konsisten, dia terus bertumbuh.
Dikatakan di Samuel 16 ayat 9. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Artinya setelah Samuel mengurapi Daud, Daud kembali lagi menggembalakan domba, apa yang menjadi bagiannya dia pada saat itu. Dia melakukannya dengan setia, dia tidak ngarep-ngarep, oh saya kan udah diurapi jadi raja, kenapa saya tidak langsung jadi raja? Tetapi tidak, dia melakukan tanggung jawabnya dan bahkan dia terus bertumbuh dalam pengalaman dan kemampuan. Ya, dikatakan lagi di 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Bahkan Daud menjadi pelayannya Saul. Ya, Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Waduh, udah jadi pelayannya, udah jadi pembawa senjata, tetap mengembalakan domba kalau lagi kosong, betul? Role-nya banyak sekali, tetapi dia melakukannya dengan setia, konsisten. Dia terus bertumbuh, dia persisten. Sampai akhirnya dikatakan di 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kita tidak membahas antara Saul dan Daud, tetapi kita lihat Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya ada perjalanan dari dia gembala domba menjadi tentara yang tangguh untuk bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Jadi akankah kita tetap melakukan yang baik? Akankah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita saat ini? Yang Tuhan percayakan, yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun kita mungkin sekarang belum menemukan jawaban, belum mendapatkan apa yang kita tunggu-tunggu. No, kita harus tetap apa? Persisten, tetap setia, tetap gigih, dan tetap apa? Bertumbuh, melakukan apa yang baik. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu apa? Berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi, dengan kata lain, kita perlu terus tetap bertumbuh ketika dalam masa penantian. Kata menuai di sini erat sekali hubungannya dengan apa? Menanam, ya, menumbuhkan sesuatu. Dan kita percaya kalau kita terus berbuat baik tanpa jemu-jemu, apa yang harus kita lakukan saat ini dengan baik? Lakukanlah itu. Karena pada saatnya kita akan menuai apa yang kita lakukan. Dr. Martin Luther King mengatakan, the time is always right to do what is right. Tidak ada waktu yang salah untuk kita tidak melakukan yang baik. Maaf, tidak ada waktu yang salah ketika kita melakukan apa yang baik dan menjadi kehendak Tuhan. Amin. Lakukan apa yang baik dan yang berkenan. Jadi menunggu bukan berarti kita berhenti bertumbuh. Saya katakan sekali lagi, menunggu bukan berarti kita berhenti bertumbuh. Jadi teruslah bertumbuh. Amin. Yang kedua, preparation. Daud dipersiapkan. Kita percaya Tuhan mempersiapkan Daud. Ya. Tuhan membentuk karakter Daud sebelum ia menjadi raja. Dipersiapkan mentalnya, dipersiapkan kedewasaannya. Daud dibentuk kerendahan hatinya supaya dia lebih bisa rendah hati. Walaupun dia diurapi menjadi raja, tetapi dia tetap mengembalakan domba. Dia karakternya diuji, apakah dia tetap taat kepada pemimpin, kepada Saul. Betul? Diuji kepemimpinannya, dibangun, dipersiapkan. Bagaimana Daud bisa membangun kepercayaan untuk orang-orang yang mengikut dia. Karena dia adalah seorang pemimpin, pasukan banyak. Bagaimana Tuhan mengizinkan proses itu ada buat Daud supaya Daud semakin dibentuk. Bahkan Daud dibentuk dalam iman dan keberaniannya. Ditunjukkan ketika dia melawan Goliat. Terus naik level, dipersiapkan sampai akhirnya dia menjadi raja.
Dan saya membayangkan waktu Daud mengalami proses yang begitu luar biasa. Dia ada dalam pengejaran Saul atau ketika dia berperang melawan bangsa-bangsa lain. Ya, dia mungkin ada dalam kondisi yang aduh Tuhan. Bahkan dia mungkin tidak berpikir menjadi raja. Untuk lepas dari pengejaran Saul pun itu adalah hal yang dia tunggu. Kapan saya tidak dikejar lagi? Kapan saya berhenti berperang? Dikatakan di Mazmur 57 ayat 9 sampai 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Luar biasa saudara. Daud di masa kekelamannya, di masa terjepitnya tetap mengucap syukur. Meninggikan Tuhan. Dia menantikan Tuhan sumber pertolongannya yang sejati. Dia tetap bersama dengan Tuhan. Ini yang perlu kita tangkap dari kehidupan Daud. Yang luar biasa. Mungkin kita tidak mengalami apa yang Daud alami. Tetapi kita bisa belajar. Dalam kondisi apapun. Ya, kita percaya bahwa Tuhan mempersiapkan kita. Ketika kita bertemu dengan apa yang kita tunggu di dalam doa kita. Kita sudah siap. Amin. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tadi yang pertama kita belajar kegigihan, ketekunan. Dan juga ternyata ketekunan menimbulkan kesiapan. Artinya menimbulkan tahan uji. Kita siap untuk menerima setiap tantangan, tahan uji. Saya percaya Daud ketika dipersiapkan pada akhirnya menjadi raja. Dia akan menjadi raja yang tahan uji. Betul? Bagaimana dengan kita? Ketika kita ada dalam posisi tertentu, ya, merindukan sesuatu, mungkin Tuhan belum membukakannya karena kita belum siap benar. Ya. Tetapi percayalah pada saat kita sudah ada di dalam mimpi yang kita miliki, ketika kita di dalam Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang siap dan tahan uji. Jadi pembentukan karakter ini membantu mempersiapkan kita seperti Daud dibentuk karakternya menjadi raja yang bijaksana dan setia kepada Tuhan. Sehingga mampu memimpin bangsa Israel yang begitu besar dengan baik. Tuhan memproses kita seperti bejana saudara yang dipersiapkan dan terus dibentuk hingga sempurna menurut kehendak Tuhan. Apa yang saudara saat ini merasa perlu disiapkan lagi? Apakah karakter kita? Ataukah mungkin pertemanan kita? Mungkin saudara punya, saya rindu punya bisnis yang besar. Mungkin Tuhan sedang bekerja untuk membawa saudara dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, betul? Sehingga pada saatnya nanti ketika bisnis itu berjalan, ya, bersama dengan teman networking, ini sudah siap bertemu dengan orang-orang yang tepat. Atau mungkin saudara yang mencari pasangan hidup, saudara dipersiapkan secara karakter. Ketika bertemu dengan seseorang yang diidam-idamkan, maka saudara menjadi pribadi yang lebih siap lagi. Bahkan siap untuk memasuki rumah tangga. Atau apapun dimanapun musim kita. Percayalah ketika saudara menunggu, Tuhan pun sedang mempersiapkan kita. God use the season of waiting to develop our skills, character, and faith. Amin. Yang ketiga, kita perlu sabar. Kita perlu bersabar. Bagaimana kesabaran kita dalam menunggu? Passion. Apakah ketika kita menunggu akhirnya kita tergoda, tadi seperti yang katakan,
Saya gak sabar, saya mau sekarang juga mendapatkan apa yang saya mau. Saya mau mendapatkan jabatan manajer. Saya akan lakukan dengan jalan saya sendiri. Apakah seperti itu? Dan akhirnya kita di luar kehendak Tuhan. Atau bahkan kita mengambil jalan pintas. Shortcut. Kita lihat Daud. Bagaimana dia tidak mengambil jalan pintas untuk menjadi raja. 1 Samuel 24 ayat 6 sampai 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada Saul, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Daud punya kesempatan, bahkan mungkin bisa lebih dari 2 kali seperti yang tercatat di Alkitab, untuk melawan atau membunuh Saul yang mengejar dia. Punya kesempatan yang sangat baik sekali, tetapi Daud tidak melakukannya. Daud tidak mengambil jalan pintas itu. Bayangkan kalau misalnya saat itu dia bunuh, mungkin saja dia bisa mengambil tahtanya Saul. Saat itu juga, tetapi Daud tidak melakukannya. Jadi sama seperti Daud, kita perlu bersabar. Katakan bersama saya, bersabar. Sabar ya. Bersabar artinya tidak mengeksekusi rencana sendiri ya, tanpa persetujuan Tuhan. Bersabar artinya tidak mengambil jalan pintas yang salah walaupun ada kesempatan. Betul? Bersabar artinya tidak berusaha mengendalikan sendiri apa yang jadi keinginan dan ambisi kita. Jadi kita sebetulnya punya pilihan untuk mengendalikan itu, tetapi kita tidak mengambil pengendalian atas diri kita sendiri. Betul? Kita bekerja seturut dengan Tuhan, bekerja atas diri kita. Bahkan bersabar artinya tidak dengan sengaja membuat akses sendiri. Ya, di luar jalannya Tuhan. Kita cari jalan gimana supaya kita bisa sampai kepada tujuan kita. Betul? Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Di terjemahan NLT dikatakan, but if we look forward to something we don't yet have, we must wait patiently and confidently. Bersabar tetapi penuh dengan kepercayaan di dalam Tuhan. Kata Daud, apa yang dikatakan Daud sungguh luar biasa. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Daud dengan jelas mengencourage kita lewat ayat ini. Kalau saudara boleh punya kesempatan membaca dari ayat 1, bagaimana dia bercerita akan kesesakannya, kesulitannya, tantangannya. Tetapi di ayat yang tadi kita baca, dia katakan, nantikanlah Tuhan. Wait patiently for the Lord. Dan ini yang mau kita lakukan juga. Kita waiting on God. Dikatakan di terjemahan The Message Version, Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, stay with God. Take heart. Don't quit. I said it again. Stay with God. Katakan bersama saya, stay with God. Sekali lagi, stay with God. Saudara, kita perlu stay with God. Mungkin masa menunggu adalah masa yang tidak mudah buat kita. Bikin stres, bikin cemas, ya, anxiety, frustasi. Bahkan kita bisa meragukan Tuhan, janji-janji Tuhan. Mana? Kita bertanya-tanya,
mana kuasa Tuhan, mana kebaikan Tuhan. Tetapi dikatakan di situ, stay with God. Jangan menyerah. Stay with God. Karena Tuhan tetap bekerja. God is still working. Mempersiapkan kita. Bahkan melatih kita untuk terus bersabar. Untuk kita tetap gigih di dalam Tuhan. So kita wrap up. How to waiting on God. Pertama, keep persistent in growing. Jadi tetap bertumbuh, tetap gigih di dalam pertumbuhan kita. Ya, menunggu tidak berarti berhenti bertumbuh. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Dan kita terus bertumbuh di dalam skills kita mungkin ya. Di dalam karakter kita. Di dalam iman kita. Betul, iman kita terus semakin diperbesar. Yang kedua, prepare and build your character. Persiapkan apa yang menjadi karakter kita lebih baik seturut dengan Kristus telah hidup. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Bangun itu terus. Sampai kapan? Sampai seterusnya kita hidup di bumi ini. Itu PR yang harus terus kita lakukan. Membangun karakter kita. Mempersiapkan terus diri. Yang ketiga, terus bersabar and don't lose your hope. Jangan berhenti berharap. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Stay with God. Dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus tetap berdoa. Ya, ora et labora. Berdoa dan bekerja. Kita tetap harus melakukan bagian kita. Karena kita percaya di dalam doa dan permohonan ucapan syukur kita, maka sukacita Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita. Betul? Terakhir saudara, kita tahu bagaimana kita harus menunggu, bersabar, dipersiapkan, kita tahu. Tetapi saya ini baru dapatkan tadi pagi ketika saya bangun, saya tambahin ke multimedia. Tiba-tiba saya merenungkan Daud, kehidupan Daud yang tadi dipersiapkan dari remaja umur sekitar 15 tahun tadi sampai dengan umur 22, punya perjalanan yang panjang 22 tahun. Saya membayangkan begini. Mungkin Daud sebetulnya tidak memimpikan jadi raja. Betul? Tidak ada di dalam agendanya Daud itu dia menjadi raja. Tetapi kenapa itu menjadi proses penantiannya Daud? Ya, mungkin tidak seperti Yusuf yang punya mimpi atau punya seperti tadi tokoh-tokoh di Alkitab yang punya doa-doa, ya. Tetapi apa tujuan? Kenapa kita diproses sedemikian? Kenapa kita harus menunggu? Yang pertama, karena Tuhan mau kita siap untuk menghadapi musim selanjutnya. Ya, tadi di preparation. Tetapi saya tekankan lagi, supaya kita siap menghadapi musim selanjutnya. Kita lihat waktu Daud di titik ini, ya, dengan di ujung sana menjadi Raja Israel. Saya percaya ketika dia akhirnya menjadi Raja Israel, dia masih punya musim selanjutnya. Dia tidak berhenti di titik terakhir sebagai Raja Israel. Tetapi dia punya perjalanan bagaimana dia bisa memimpin bangsa Israel dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan benar-benar membentuk masa ini
masa penantian ini supaya Daud menjadi raja yang luar biasa, bisa memimpin bangsa Israel kepada kerinduan Tuhan. Bahkan Daud mungkin punya masa penantian yang kecil di sini sebelum menjadi raja, dan Tuhan mempersiapkan itu. Ketika dia melawan Goliat, dia dipersiapkan menjadi tentara yang tangguh, betul? Ketika dia ada di dalam penggembalaan, dia punya mindset yang terus diubah. Apalagi dalam musim-musim dia banyak musim-musim menunggu yang kecil-kecil, dan Tuhan persiapkan untuk menuju level berikutnya. Saya percaya dengan kehidupan kita semua, kita akan selalu diperhadapkan dengan musim menanti, sampai dengan itu tiba, kita akan persiapkan dengan musim yang selanjutnya. Amin. Yang kedua, tadi saya katakan, mungkin Daud tidak punya mimpi sama sekali menjadi raja. Ya, kemarin kita baru saja youth camp, saudara. Ya, minggu lalu luar biasa, minggu yang luar biasa buat kita semua di ICC, karena ada 2 event baik. Yang pertama ada para single, ya, dipersiapkan bagaimana mereka menjadi pribadi yang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang luar biasa ketika mereka masuk ke dalam kehidupan rumah tangga. Dan yang kedua ada youth camp. Temanya tentang dream catcher, bagaimana mereka berani bermimpi di dalam Tuhan. Begini saudara, mungkin kita ada yang mungkin saya tidak menunggu sesuatu, betul? Saya biasa aja, hidup biasa, mengalir, ya. Saya tidak punya goal, tidak punya mimpi, tidak punya tujuan, tidak punya saat ini tidak punya yang harus diinginkan. Tetapi lihatlah bahwa Tuhan bekerja, sekali lagi, God is working. Tuhan bekerja atas Daud. Tuhan menaruh mimpinya atas Daud untuk menjadi raja. Jadi percayalah bahwa Tuhan pun akan menaruh mimpi-mimpinya Tuhan atas saudara. Sehingga mimpi kita adalah mimpinya Tuhan. Jadi jalanilah, kalaupun misalnya kita tidak berjalan dalam mimpi kita sendiri, tetapi berjalanlah di dalam mimpinya Tuhan. Nantikanlah itu. Saat Tuhan memproses kita kepada mimpinya Tuhan, dan saatnya tiba, kita akan menerima kemenangan dari Tuhan. Kita dipersiapkan untuk menggenapi mimpinya Tuhan. Makanya kita perlu menunggu. Yang ketiga, kenapa menunggu? Kita dipersiapkan untuk menjadi jawaban dari penantian orang lain. Ya, jadi tidak hanya kita punya mimpi sendiri, punya masa penantian sendiri, jawaban sendiri atas kehidupan kita, tetapi lihatlah bahwa ketika kita menerima atau tergenapi jawaban dari Tuhan atas kehidupan kita, ini pun akan menjawab penantian orang lain, betul? Contohnya tadi, bisnis misalnya, ketemu dengan orang-orang untuk bekerja sama. Kita pun, ini adalah jawaban Tuhan bagi orang yang merindukan bisnis bareng-bareng sama yang lain. Tetapi bagi orang lain pun, kehadiran kita menjadi jawaban doa orang lain. Ketika pasangan akhirnya bertemu dan menikah, setelah melewati proses yang begitu panjang, akhirnya mereka menikah. Satu sama lain menjadi jawaban penantian masing-masing, betul? Apalagi begitu banyak. Jadi tidak hanya fokus kepada diri sendiri. Masa penantian kita juga menjadi masa penantian, jawaban masa penantian orang lain. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya akan tutup dengan satu ayat, Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita baca sama-sama ya saudara-saudara ya. Baca sama-sama dari bagi ya. 1, 2, 3. Amin saudara.
Ayat ini sangat kuat, saya tidak perlu jelaskan. Saya berdoa ayat ini bisa masuk ke dalam hati kita semua masing-masing. Bagaimana Tuhan akan bekerja dengan luar biasa kuasanya. Karena kita stay with God. Dan bahkan pekerjaan Tuhan jauh dari apa yang kita nantikan. Jauh dari apa yang kita doakan. Jauh dari apa yang kita pikirkan. Amin. Mari kita tutup mata kita.